Halo semuanya, saya Radit, mahasiswa Ilkom semester 4 yang baru saja melaksanakan penelitian. Di video kali ini, saya akan menjelaskan hasil penelitian saya mengenai representasi perempuan di serial Marvel yang berjudul WandaVision. Sebelum masuk ke dalam inti video ini, saya ingin minta maaf karena nanti tidak akan bisa banyak tampil di depan kamera karena saya sedang mengalami sakit mata di bagian sebelah kanan. Marvel Cinematic Universe merupakan sebuah waralaba film yang diproduksi oleh Marvel Studios dan dimiliki oleh perusahaan Walt Disney. Waralaba ini pertama kali diperkenalkan melalui film Iron Man pada tahun 2008 dan hingga saat ini telah memiliki 28 film dan 6 serial televisi yang terbagi ke dalam 4 fase. Marvel menggunakan konsep transmedia storytelling sebagai titik awal pembentukan media yang lebih berpengaruh. Menurut Henry Jenkins pada 2006, transmedia storytelling merupakan proses di mana elemen yang ada di dalam sebuah fiksi tersebar secara sistematis ke beberapa saluran untuk menciptakan pengalaman hiburan yang lebih terpadu dan terhubung satu sama lain. Dengan konsep transmedia storytelling ini, Marvel dapat memengaruhi audiensnya dengan pesan yang berulang dalam jangka waktu yang lama. Meskipun demikian, representasi karakter perempuan sebagai tokoh utama dalam waralaba ini bisa dibilang masih sangat sedikit. Hal tersebut membuat topik mengenai representasi gender, khususnya perempuan, dalam film pahlawan super menjadi sangat menarik. Representasi dalam film sebesar waralaba ini dapat memengaruhi cara orang berperilaku berdasarkan gender mereka masing-masing dan bagaimana mereka berinteraksi kepada orang lain berdasarkan gendernya masing-masing. Pada penelitian-penelitian sebelumnya, disebutkan bahwa media dapat memengaruhi persepsi seseorang terhadap gender. Nah, pada tahun 2013, perempuan tercatat hanya mendapatkan bagian berdialog kurang dari sepertiga durasi film dan hanya mendapatkan 15% bagian sebagai tokoh utama dalam sebuah film. Nah, pada penelitian lain juga dijelaskan bahwa selain mendapatkan dialog yang lebih sedikit, perempuan juga sering kali ditampilkan menggunakan dialog yang menggambarkan bahwa mereka merupakan seseorang yang rapuh, tunduk, dan kalah penting daripada laki-laki. Penelitian yang dilakukan oleh Alvarez Hernandez dan rekan-rekannya menyebutkan bahwa tujuan tokoh perempuan dihadirkan dalam sebuah film hanya untuk memiliki hubungan dengan laki-laki saja. Sebelum film Iron Man 2 dirilis, tokoh perempuan di setiap film Marvel dapat dikatakan tidak terlalu menonjol. Sebelum film tersebut dirilis, tokoh perempuan yang diperkenalkan dalam film Marvel hanyalah Pepper Potts dan Betty Ross. Pada tahun 2010, film Iron Man 2 memperkenalkan seorang tokoh perempuan bernama Natalie Portman sebagai asisten baru dari Tony Stark. Tokoh tersebut kemudian diketahui bernama asli Natasha Romanoff alias Black Widow. Setelah kemunculan Black Widow dalam film Iron Man, Black Widow menjadi satu-satunya tokoh perempuan yang termasuk ke dalam anggota original Avengers. Dalam film Avengers pada tahun 2012, ia diperlihatkan memiliki hubungan dengan beberapa anggota Avengers, serta digambarkan beberapa kali sebagai seorang pembunuh berdarah dingin dan digambarkan sebagai objek seksual dalam film. Laki-laki dan perempuan biasanya digambarkan secara berbeda oleh media. Pada film adaptasi buku komik, 62,2% tokoh perempuan digambarkan sebagai protagonis, sedangkan 30% dari sisanya digambarkan sebagai antagonis. Kehadiran perempuan dalam film adaptasi komik seringkali memunculkan stereotip-stereotip baru. Salah satunya adalah penjahat perempuan dalam film Marvel cenderung digambarkan sebagai korban dari suatu kondisi dan mereka cenderung melakukan hal-hal buruk saat berada di bawah tekanan. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan baru. Bagaimanakah dampak representasi gender kepada audiens? Film-film yang diproduksi oleh Marvel berikut dengan pesan-pesannya mengenai gender tentu memiliki kemampuan untuk memengaruhi audiens jauh melebihi media-media yang lain. Meskipun banyak film yang ditampilkan di rumah, nyatanya banyak orang menonton film Marvel pertama kali di bioskop. Salah satu subfungsi dari teori kognitif sosial adalah atensi, dan bioskop memungkinkan para audiens untuk memerhatikan sesuatu dengan lebih sedikit gangguan. Nah, hal tersebut menyebabkan banyak orang lebih terpengaruh oleh film yang tampil di bioskop daripada yang ditampilkan di media-media yang lain. Dan sebagai catatan, film-film dengan konsep transmedia storytelling dibuat untuk ditonton berulang kali. Teori kultivasi menegaskan bahwa paparan yang berulang terbukti mampu membantu untuk membentuk gagasan baru. Nah, hal tersebut membuat pesan berulang dalam film Marvel tentu sangat berpengaruh bagi audiens. Hal-hal tersebut pada akhirnya menuntun kita pada tujuan penelitian yang telah saya lakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana franchise Marvel Cinematic Universe merepresentasikan gender perempuan secara moral dan etika dalam salah satu serialnya yang berjudul WandaVision. Teori yang saya gunakan dalam penelitian kali ini adalah teori kognitif sosial dan teori kultivasi. Teori kognitif sosial merupakan teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar proses belajar terjadi dalam sebuah lingkungan sosial.
Proses tersebut dilakukan melalui pengamatan terhadap hal-hal yang ada di sekitar manusia untuk memperoleh pengetahuan, aturan, keterampilan, keyakinan, dan juga sikap. Nah, teori kultivasi sendiri itu merupakan sebuah teori yang menjelaskan efek jangka panjang yang ditimbulkan oleh media pada persepsi, perilaku, dan prinsip manusia. Media merupakan salah satu sumber yang memiliki kelebihan untuk pembelajaran observasi. Hal tersebut membuat orang yang mengonsumsi media dapat melihat berbagai pengalaman serta melihat konsekuensi positif dan negatif tanpa harus merasakannya secara pribadi. Selain itu, media juga memiliki kemampuan untuk menyebarluaskan ide atau gagasan baru karena kekuatannya yang dapat menjangkau halayak yang lebih luas. Teori kultivasi pada media juga dapat mengubah cara pandang seseorang terhadap suatu gender. Hal tersebut dapat terjadi karena pesan-pesan yang dikirim oleh media secara terus-menerus akan mempengaruhi persepsi serta pemahaman orang-orang yang mengkonsumsi media tersebut. Untuk mencapai tujuan penelitian, berikut adalah research question yang saya gunakan. Pertama, apakah persentase kemunculan tokoh wanita dalam serial WandaVision berubah seiring serial berjalan? Kedua, apakah moralitas tokoh dalam serial ini dibedakan berdasarkan gender? Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh tokoh yang tampil dalam serial WandaVision. Dalam pengambilan sampel, saya menggunakan sampling jenuh atau sensus untuk mengetahui jumlah sampel dari penelitian ini. Karena sampling jenuh memungkinkan saya untuk menggunakan seluruh populasi sebagai sampel, saya menggunakan seluruh tokoh dalam serial tersebut sebagai sampel penelitian dengan jumlah 34 tokoh, 14 perempuan, dan 20 laki-laki. Sebelum meneliti sampel yang telah ditentukan, saya menguji instrumen penelitian ini dengan uji reliabilitas melalui situs di freeland.org. Sebuah variabel penelitian dapat dikatakan reliable jika memiliki nilai Cohen kappa di atas 0,7 dan variabel yang saya gunakan terbukti telah reliable karena berada pada rentang angka 0,7 hingga 1. Untuk menjawab RQ1, saya menggunakan uji korelasi untuk mengetahui bagaimana persentase kemunculan tokoh wanita dalam setiap episode WandaVision. Sedangkan untuk menjawab RQ2, saya pada awalnya menggunakan chi-square, namun pada akhirnya menggunakan Fisher exact test untuk mengetahui bagaimana penggambaran moral dan etika pada setiap tokoh dalam serial WandaVision. Setelah melalui serangkaian analisis data, saya menemukan beberapa hal menarik terkait penelitian yang saya lakukan. Pertama, persentase kemunculan tokoh wanita dalam serial WandaVision terbukti mengalami kenaikan seiring serialnya berjalan. Hal ini dibuktikan melalui uji korelasi yang saya lakukan saat analisis data. Pada uji korelasi, nilai signifikannya berada pada angka 0,54, sehingga dapat dikatakan bahwa persentase kemunculan tokoh perempuan dalam serial ini meningkat secara perlahan. Hal menarik yang kedua adalah hasil Fisher exact test dalam penelitian ini bernilai kurang dari 0,5, sehingga penggambaran moral dan etika pada setiap tokoh dalam WandaVision tidak digambarkan secara berbeda. Artinya, setiap tokoh yang ada dalam serial WandaVision memiliki moral dan etika yang beragam terlepas dari gender yang mereka miliki. Meskipun sebagian besar tokoh dalam serial ini memiliki moral yang netral, moral tokoh perempuan dalam serial ini berbeda tipis antara baik dan juga jahat. Moral baik dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai orang yang memiliki kepedulian tinggi pada orang lain, menghargai sebuah kehidupan, dan memiliki keinginan untuk berkorban untuk membantu orang lain. Sedangkan moral jahat digambarkan sebagai sebuah sikap yang menyakiti, menindas, bahkan membunuh orang lain. Nah, hasil penelitian saya menunjukkan bahwa sebanyak 28,6% perempuan memiliki moral baik dan 21,4% perempuan bermoral jahat. Di sisi lain, jika dilihat dari segi etika, saya menemukan fakta bahwa sebanyak 42,9% perempuan cenderung patuh terhadap hukum. Setelah mendapatkan hal menarik dalam analisis data, saya dapat menyimpulkan beberapa hal. Pertama, persentase kemunculan tokoh perempuan dalam serial ini telah mengalami kenaikan dalam setiap episodenya. Hal ini secara tidak langsung membuktikan bahwa franchise Marvel Cinematic Universe mulai mengubah formula mereka dalam merepresentasikan gender. Meskipun presentasinya tidak mengalami kenaikan yang tinggi, adanya peningkatan kemunculan tokoh perempuan ini dapat memengaruhi audiens dalam jangka waktu yang lama. Kedua, selain adanya peningkatan persentase kemunculan tokoh, penggambaran tokoh WandaVision secara moral dan etika ternyata tidak dibedakan berdasarkan gender tokoh tersebut. Hal ini menurut saya merupakan sebuah gerakan yang bagus dari pihak Marvel di masa sekarang, di mana moral dan etika dari setiap tokoh digambarkan secara setara dan tidak dibeda-bedakan. Sekian penjelasan saya mengenai representasi gender perempuan dalam serial WandaVision. Semoga apa yang ada di dalam video ini dapat bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Radit, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.